Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Sekarang ini yang dari Palembang, terus dari mana lagi Ibu Bapak? Dari Banyuwangi yang rombongan Jogja? Bukan? Dari Gunung Kidul, oke. Wonosobo. Semarang. Maaf? Batam? Oh, Batang, ke Pekalongan. Alhamdulillah malam ini kita bisa di sini, Masya Allah, tabarakallah. Saya senang banget bisa ketemu sama Ibu dan Bapak. Malam ini saya mau berbagi testimoni. Jadi jangan curhat sama aku ya. Karena kan Pak Hajinya nggak ada. Ibu bisa nanya apa yang saya lakukan selama saya kenal dengan Bapak Haji Dwi Santo, Rumah Doa Anak Yatim. Ibu maaf. Di sini Bapak Ibu bisa tanya aku apa aja, nanti aku coba untuk kasih tahu apa yang selama ini aku jalanin. Mungkin Bapak Ibu udah tahu aku ya, namaku? Iya, nama aku Rati. Alhamdulillah aku di sini sudah hampir 4 tahun. Ada yang tahu perjalanan aku sampai di sini atau enggak? Maaf? Belum ya? Belum tahu. Oke, aku kasih cerita sedikit ya. Jadi awal aku kenal Rumah Doa Anak Yatim itu, nawaitu aku ingin sedekah sama anak-anak yatim. Kebetulan ada temen yang kasih YouTube, tapi pada saat dikasih itu aku nggak lihat. Karena aku sibuk kan, mungkin udah ada sebulan, akhirnya temanku tanya, kamu udah lihat belum gitu? Gue gak ada waktu, ntar aja deh. Nah sekali waktu aku klik tuh, karena aku ditanya terus kan, aku klik. Mohon maaf waktu itu Pak Haji ngomongnya tuh lagi yang gitu deh, Pak Haji kan kalau ngomong ya. Aku gini, siapa sih nih? Aduh udah deh, enggak lah gitu. Enggak taunya malam ketemu malam di YouTube itu di beranda ya. Itu ketemu lagi Pak Haji. Terus aku ingat salah satu Ustadz pernah bilang ya yang aku dengar. Terkadang Allah itu memberi kita satu petunjuk itu lewat mana aja. Jadi kita intinya nggak boleh seuzon. Terus aku gini, ya Allah, aku nggak boleh seuzon kok, ini ketemunya Rumah Doa Anak Yatim. Akhirnya aku klik. Pas klik itu Pak Haji alhamdulillah lagi waras, lagi ngomongin masalah sedekah yatim. Nah di situ aku gini, oh ternyata ada anak yatimnya di sini ya kan. Terus ada umroh, terus mereka tahajud yang selama ini mungkin kalau aku ke tempat anak yatim tuh cuma ya udah datang terus kita kasih uang, habis itu kita pulang atau enggak doa bersama seperti itu. Kok di sini kayaknya aku tertarik kan. Dan setelah itu aku nggak pernah tuh, jarang banget nonton yang mungkin 1-2 jam Pak Haji tuh nggak, aku nonton tuh yang pendek-pendek yang 1 menit 1 menit. Akhirnya aku tahu di sini ada sedekah subuh kan sama Jumat Barokah. Nah setelah aku lihat YouTube-nya Pak Haji, aku mulai tuh sedekah subuh. Sedekah subuh aku mulai, tapi aku nggak pernah ngomong sama Pak Haji. Jadi gini, setiap subuh aku transfer selesai. Jumat juga gitu, aku transfer selesai. Jadi nggak ada yang nge-WA Pak Haji, nggak ada. Sekali waktu aku lihat di YouTube itu, Pak Haji bilang ada sedekah ekstrim untuk cepat hajat-hajat kita terkabul. Akhirnya aku ambil tuh sedekah ekstrim, aku coba cari di YouTube alamatnya Pak Haji kan. Aku coba WA Pak Haji dong. Assalamualaikum Pak Haji, saya Rati, saya mau datang, terus saya minta tolong alamat. Alhamdulillah ya cuma dibaca aja. Tidak dibales. Tapi alhamdulillah aku seneng lah gitu. Aku positif, aku pikir oke, ini pasti Pak Haji sibuk banget. Akhirnya aku cari di YouTube lagi ada alamatnya. Waktu itu aku
coba hubungin almarhum Pak Ato, ya kan? Akhirnya dikasih alamat ke sini dan aku langsung sedekah ekstrim. Ketemu Pak Haji sebentar, ngobrol, terus aku sedekah ekstrim sama Pak Haji. Terus aku pulang. Nah, pada saat aku ketemu sama Pak Haji, memang aku bilang sama Pak Haji, selama ini aku sedekah subuh dan Jumat Barokah setiap hari. Boleh nggak aku izin sedekah aku di awal? Jadi aku bayar di awal semua, dari sedekah subuh dan Jumat Barokah. Kenapa? Karena kalau uangnya udah di aku, ya namanya ibu-ibu kan ada aja ya kebutuhannya ya. Jadi aku berpikirnya udah sedekah dulu yang diutamakan, baru kebutuhannya kami lah gitu. Akhirnya Pak Haji bilang, boleh Mbak, katanya gitu. Ya udah, itu aku ketemu sama Pak Haji itu di akhir Juli, 31 Juli kalau nggak salah. Tapi aku udah start ikut sedekah subuh itu kalau nggak salah di Maret kayaknya deh. Aku udah sedekah terus. Akhirnya di awal Agustus aku sedekah subuh dan Jumat itu di awal. Masya Allah, di Agustus, ini kan berarti aku di akhir Juli ya. Di Agustus itu, ini hajat aku yang Masya Allah yang selama ini aku lalai. Bisa tahu nggak apa? Aku bisa hatam Quran di bulan itu 2 kali. Alhamdulillah. Dan itu menurut aku ya, di usia aku yang sekarang, itu prestasi banget. Karena selama ini aku ngajinya tuh nggak hatam. Nah pada saat aku ketemu sama Pak Haji tuh ngomong gini sama aku. Mbak itu, nih dengerin nih. Ini nancep banget di kepala aku, di hati aku tuh nancep banget. Mbak itu kebanyakan doa. Harusnya Mbak itu banyakin baca Quran. Terus aku bilang, Pak Haji, aku kalau habis sholat, aku ngaji. Surat Yasin, Wal-Akiyah, Al-Mulk. Bukan itu, hatam Quran. Terus aku bilang, iya sih Pak Haji, aku belum pernah hatam. Karena kalau aku ngaji setengah, aku lupa, nanti aku ngulang lagi. Nggak tahu kalau aku sih kayak gitu ya, ibu-ibu sama bapak-bapak aku nggak ngerti deh sama. Nah terus habis itu aku bilang, iya sih Pak Haji aku belum pernah hatam. Terus kata Mbak Haji tuh gini, dengerin ya, ini kata-kata yang menurut aku indah sampai sekarang aku pegang. Mbak itu kebanyakan doa. Harusnya Mbak itu banyakin baca Quran. Al-Qurannya dibaca. Karena semua doa-doa Mbak, permasalahan Mbak itu jawabannya ada di Al-Quran. Indah nggak? Ya kan? Bagus banget kan? Dan waktu aku dengar itu tuh, Allahu Akbar ya Allah, bener-bener deh. Ini Al-Quran selama ini aku lalai. Aku lalai. Dan alhamdulillah setelah ketemu sama Pak Haji, aku sholat di riung di atas. Karena aku sedekah ekstrim kata Pak Haji. Terus habis itu aku sholat tahajud ikut sama anak-anak. Aku pulang dan aku bisa hatam di Agustus itu 2 kali. Akhirnya di September juga hatam. Begitu terus-terusan. Nah sekarang aku mau memberikan motivasi sama ibu sama bapak. Pesan aku, Al-Qurannya jangan ditinggal. Jangan ditinggal dalam sehari. Karena Al-Quran itu magic banget kalau buat aku. Jadi Al-Quran itu, ini banget. Al-Quran itu buat aku bukan hanya sebuah buku sekarang. Al-Quran itu aku jadikan sahabat aku. Walaupun aku jujur, aku baca itu bukan karena aku bukan santri, aku hanya bisa membaca. Kayak gitu. Jadi Al-Quran itu aku jadikan teman. Kalau aku nggak ngaji, 1 hari badan aku udah nggak enak. Karena dari Al-Quran banyak hajat-hajat aku yang selama ini aku lalai, itu terkabul. Jadi apa yang Pak Haji ajarkan itu semua ada di rukun Islam. Kita harus sholat ba'diyah qobliyah. Gak tinggal sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan yang paling aku senangnya adalah bersedekah, aku berbagi. Karena aku bisa bilang, sholatmu hanya untukmu,
puasamu hanya untukmu, tapi pada saat kata Allah kamu sedekah, kamu berbagi dengan orang. Jadi apa yang aku jalanin itu Allah kasih banyak banget kemudahan. Wasilah, Pak Haji selalu bilang sama aku, Mbak, muliakan yatim, bahagiain mereka. Muliakan yatim, biar hajat-hajat Mbak cepat terkabul. Dan alhamdulillah hajat-hajat aku yang aku nggak pernah berpikir, maksudnya pernah dipikiran tapi nggak pernah aku pikirin, itu sama Allah dikasih dengan kemudahan. Jadi aku minta ibu sama bapak, sholatnya jangan tinggal. Bagi yang laki-laki subuh ada di masjid, badiah qobliyahnya, baca Al-Qur'annya, karena Al-Qur'an itu buat aku magic banget. Itu sesuatu yang apa ya, mukjizatnya banyak banget lah. Dan sedekah. Sedekah itu kenapa aku bilang sedekah? Sedekah itu dia tuh kayak apa namanya, dongkrakin hajat-hajat kita. Ibu sama bapak pasti di pikirannya, mohon maaf ya, uang dari mana? Betul nggak? Betul kan? Ya kan? Uang dari mana untuk sedekah? Ya nggak? Orang permasalahannya aja ada ini, ada itu. Hutang belum dibayar, cicilan belum dibayar, uang sekolah. Tapi ada satu kuncinya. Minta sama Allah dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu minta sama Allah. Karena Allah itu kan maha kaya. Allah itu maha kaya, Allah itu maha baik. Dan satu pesan aku, yang aku dapat dari orang tuaku, terutama dari ayahku, kalau kemana-mana, Neng jangan lupa bersolawat. Jadi gini, kalau hajat kita mau terkabul, Allah ini kan maha kaya. Kekasihnya Allah siapa? Nabi Muhammad kan? Dekati dulu nabinya supaya hajat-hajat kita terkabul. Aku bisa seperti ini bukan karena aku. Pasti ada andil Allah udah pasti, dari orang tuaku, dari kakek nenekku, sampai aku bisa seperti ini. Dan aku benar-benar di sini kalau aku datang aku senang-senang sama anak-anak. Aku punya rezeki apapun yang terkabul, kita nggak usah mikirin yang besar atau kecil ya, karena jangan dipikiran otak kita tuh cuman uang. Aku selalu berbagi dengan mereka. Kenapa? Karena aku ucap syukur, aminnya mereka yang membuat hajat-hajat aku terkabul. Jadi pesan aku sama ibu sama bapak, kalau ada hajat yang terkabul, mau 1 juta, mau 100 juta, tetap harus ada ucap terima kasih sama anak-anak di sini. Jadi mohon maaf banget, jangan tersinggung. Jangan datang ke sini, aku butuh aminnya anak-anak nih. Tapi setelah hajat kita kabul, ngabur. Ya kan? Lupa. Nanti kalau ada nyusruk lagi, balik lagi. Jangan kayak gitu. Kalau aku begitu aku dapat, aku kasih. Begitu aku dapat, aku kasih. Jadi hukumnya apa kalau ilmunya Pak Haji? Terima, kasih. Alhamdulillah terima, kasih. Kenapa? Kalau kita terima dan kita kasih, itu akan muter. Itu akan muter. Tapi kalau kita cuma ngambil, kita nggak ngasih, dia stuck, dia stop. Dia stop. Itu udah hukum alamnya seperti itu. Jadi apapun hajat-hajat ibu sama bapak, terima dan kasih. Dan pesan aku, hatinya ini harus seluas laut, bumi, langit. Nggak boleh sedih. Sekarang ibu punya anugerah, bapak punya anugerah, itu sudah kehendak Allah. Ya nggak? Aku mau tanya, yang menciptakan kebaikan dan keburukan itu siapa? Salah. Mohon maaf. Allah tidak menciptakan buruk dan baik. Tapi Allah menciptakan kesempurnaan. Jadi kebaikan itu kita kan yang melakukan. Keburukan juga sebetulnya kita. Tapi kan karena rahmat Allah, karena kasih sayangnya Allah, akhirnya Allah memaafkan kita. Kenapa Pak Haji suruh kita banyak-banyak sholat tobat, minta maaf sama Allah, pertobatan,
Karena di situ adalah kunci rezeki kita. Pada saat kita umroh, kita tawaf. Nabi Ibrahim yang aku dapat. Nabi Ibrahim itu minta apa? Minta ampun. Minta maaf sama Allah. Banyak-banyak minta maaf sama Allah. Yakin banget, yakin sama ucapan ibu, sama ucapan bapak. Sama pikirannya bapak sama ibu nih. Karena ucapan adalah doa, pikiran adalah doa. Gak usah menanyakan doanya kayak gimana ya. Enggak, jangan. Pokoknya doa yang seenak, senyaman ibu sama bapak. Maunya apa? Ngomong sama Allah. Kayak aku nih, contoh minggu kemarin. Mungkin ini bukan sesuatu yang wow ya, tapi buat aku wow. Aku tuh pengen makan bubur kacang ijo, tapi yang gerobakan. Minggu pagi aku ketemu bubur kacang ijo, pinggir jalan. Itu buat aku hajat loh, tepuk tangan dong. bikin sih bisa ya, tapi aku mau yang gerobakan. Terus aku pengen makan combro. Abangnya datang. Ya kan? Itu buat aku tuh sesuatu. Jadi hajat yang terkabul itu bukan hanya uang, bukan hanya kita bisa bayar cicilan. Kita bisa ketemu seperti ini hajat. Ya kan? Kita bisa bapak sama ibu bisa mesra-mesraan sama pasangan, sama istri, sama suami, itu hajat terkabul. Sama anak bisa sayang-sayangan, itu hajat terkabul. Jadi banyaklah bersyukur apapun itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus diucapkan. Alhamdulillah terus diucapkan. Terus terima dulu takdir yang tidak baik-baik saja. Misalnya, ibu mau apa? Kayak bayar cicilan nih bulan depan gak ada uangnya. Ya udah alhamdulillah, terima dulu. Karena begini, kalau kita udah bisa nerima takdir Allah, mungkin dengan hatinya mungkin belum bisa legowo ya, tapi kita coba terus tuh. Nanti suatu waktu tuh akan bisa, ya udah terserah Allah aja deh. Yang baiknya Allah aja. Nah alhamdulillah aku udah sampai tahap itu. Jadi kalau aku ketemu sesuatu yang tidak ngenakin sama aku, ya udah Allah terserah Allah aja deh, pasti mau hajat aku mau terkabul. Kalau dulu mungkin kalau bahasa Jawanya gembrungsung ya. Ya kan? Ruwet, ngomel, ya kan? Tapi kalau sekarang udah enggak lah, pasti Allah punya punya hadiah yang indah di balik ini semua. Nah jadi aku minta sama bapak sama ibu, ilmunya Pak Haji benar-benar dijalani dengan keyakinan, dengan sungguh-sungguh benar-benar. Dari aku ketemu sama Pak Haji sampai sekarang, alhamdulillah hajat aku, Allah mudahkan pekerjaan, bisnis semua, alhamdulillah. Allah undang aku ke Tanah Suci, bukan karena akunya. Karena akunya masih banyak dosa. Bukan karena kalau umroh itu, semua itu gratis dari Allah. Apa yang kita keluarkan untuk haji dan umroh itu pasti akan dibalas sama Allah. Aku yakin ibu sama bapak pasti akan bisa umroh. Pasti bisa haji. Minta sama Allah, panggil Rasulullah. Kayak aku juga kayak gitu. Kalau aku keadaan lagi ngedrop, pasti ada lah ya, kita namanya manusia. Aku selalu bilang, ini aku nggak bohong. Aku panggil assalamualaikum ya Rasulullah. Aku mohon pertolonganmu dan doamu. Itu aku selalu bilang. Pada saat sujud terakhir aku selalu bilang, Allah aku mencintaimu. Dan aku mencintaimu ya Rasulullah. Jadi itu mungkin tambahan yang aku jalanin selama ini. Kenapa? Aku sekarang, jadi maaf. Aku baru ngerasain ternyata jatuh cinta sama Rasulullah itu indah banget. Dan aku gak mau hilang itu. Aku bawa anak-anak yatim waktu kemarin umroh di Raudhah itu. Masya Allah tabarakallah. Aku baru melihat, aku baru belajar. Aku bawa anak-anak yatim. Mereka itu benar-benar dimuliakan di Tanah Suci. Mereka itu benar-benar disambut sebagai tamunya Allah dan tamunya Rasulullah. Itu
aku banyak belajar lah. Alhamdulillah Allah kasih undangan untuk aku sehingga aku bisa di sini, bisa memuliakan anak-anak yatim. Dan pada saat Ibu ada di grup belum ya? Mungkin nanti dah aku minta tolong sama admin untuk share-share bagaimana aku di Raudhah dengan anak-anak. Itu Masya Allah banget Ibu, itu pengalaman ya Pak ya, yang gak bisa aku jelaskan rasanya. Aku bisa badal haji untuk ayah aku, nenek aku, mama aku, wasilahnya memuliakan yatim. Alhamdulillah wasilahnya juga anak-anak yatim. Kami kakak adik bisa bangun musola untuk orang tua kami di Pontianak. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, makasih. Dan Alhamdulillah seperti yang aku kepengin, itu ditandatangani peletakan batu pertamanya itu sama Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Aku bisa makan dengan Ustadz Abdul Somad. Ini tatap-tatapan begini, cuma di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu aku gemeteran. Tapi aku makannya nambah 2 kali karena aku lapar. Itu benar-benar. Aku bisa ketemu, mungkin Ibu bisa lihat di YouTube ya, Hubaba Anissa. Itu salah satu keturunan Rasulullah. Aku bisa ketemu beliau, bisa didoain. Jadi banyak kemudahan yang Allah berikan dengan wasilah memuliakan anak-anak yatim. Jadi Ibu gak usah mama bapak, uangnya dari mana ini sedekah? Sisakan aja. Ibu puasa, bapak puasa. Dapat apa? Pahala puasa, dapat pahala sedekah. Ibu-ibu gak usah lagi beli kerudung merah, kuning, hijau ya. Karena aku pun sekarang ya udahlah pakai aja lah yang ada. Yang penting masih rapi. Lebih baik uangnya aku sedekahin. Karena biar apa? Biar dapat keberkahan dari Allah, kan panjang tuh. Kalau kita dapat berkah dari Allah kan, Masya Allah bisa dapat anak, cucu, sampai keturunan terakhir kita mintanya sama Allah kan. Jadi kalau misalnya aduh gimana kita mau sedekah, ya udah puasalah Senin Kemis. Atau puasa Daud, puasa. Nah jatah makan yang jatah makan yang untuk 3 kali makan mungkin kita bisa simpan untuk sedekah. Jadi kita bisa ibadah itu secara cerdas. Kalau dulu Bu, Pak, aku masuk mall, aku harus bawa tentengan. Belanja baju, nanti buat ini, ya kan ibu-ibu lah udah tahu ya. Belum make upan, belum lipstick. Kalau sekarang udah alhamdulillah, enggak lah. Mendingan uangnya aku tabung, aku bisa umroh, aku bisa sedekah. Aku bisa memuliakan anak yatim. Begitulah cerita perjalanan aku. Terus lagi aku bisa umroh sama anak-anak, bisa badalin umroh untuk orang tua, kakek nenek, yuyut-yuyut, Masya Allah. Jadi banyak kemudahan. Terus belum lagi santri-santri penghafal Quran yang bukan anak-anak yatim yang di luar. Alhamdulillah Allah titipkan aku bisa mengumrohkan mereka. Guru ngaji, santri, terus ada marbot, itu Masya Allah banget. Semenjak aku ada di sini, tepuk tangan dong. Kayak gitu, jadi karena anak yatim wasilahnya. Kalau dulu memang aku masih sedekah, cuma fokusnya bukan ke yatim. Yatim itu mungkin hari pernikahan, hari ulang tahun aku, hari ulang tahun anakku, kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang aku prioritaskan yatim dulu, baru ke yang lain. Jadi banyak banget, aku tidak pernah mau menghitung hajat-hajat aku. Karena buat aku, hari ini aku bisa makan, yang aku mau itu udah hajat terkabul. Buat aku seperti itu. Jadi bukan lagi nominal uang. Aku sehat, aku bisa bangun tahajud, aku bisa ngaji, itu sudah hajat terkabul. Ya, kan selama ini bapak sama ibu nggak melakukan, ya kan? Sama aku juga enggak, benar nggak, jujur aja deh. Lupa kan? Tapi kan, mohon maaf. Tapi kan di sininya kita cuman utang cicilan,
Ya kan? Kita lupa tuh yang bangun jam 00 bisa senyum, habis itu kita mandi, bisa tahajud, bisa baca Quran, itu udah hajat yang buat aku Masya Allah tabarakallah. Di umur aku yang mau 52 tahun, baru aku melakukan di 3 tahun kemarin. Buat aku tuh hajat banget, itu hajat terkabul. Karena nggak bisa dibandingkan dengan uang. Di mana saat orang semua tidur, kita bangun walaupun ngantuk, terus bacanya juga keriting-keriting ya pasti kan, Quran kebuka ya pokoknya banyak lah. Yang nanti sakit kepala lah, yang apalah. Tapi aku menikmati itu dan aku nggak mau kehilangan itu. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Risyanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.